Halo, kembali lagi di diskusi pajak internasional dengan pokok bahasan terkait bunga dan dividen. Mari kita simak penjelasannya. Nama saya Faria Dikara dan berikut rekan-rekan saya. Salsabila Putri Wardani, Ana Rosana, dan juga Samuel Alexius Parningotan. Kami merupakan mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN Prodi D3 Pajak 2018 dari kelas 409. Pengertian bunga dijelaskan pada pasal 11 OECD dan UN Model bahwa pendapatan bunga merupakan pendapatan dari segala macam penagihan utang. Sementara pengertian dividen dijelaskan pada pasal 10 OECD dan UN Model bahwa penghasilan dividen merupakan penghasilan dari kontribusi modal dan bukan dari kontribusi pinjaman. Selanjutnya, hak pemajakan bunga menurut OECD, bahwa hak pemajakan utama berada di negara domisili, namun negara sumber dapat memajaki penghasilan tersebut dengan batasan tidak boleh melampaui 10% dari besaran kotor bunga. Lebih lanjut, OECD juga mengatur tentang hak pemajakan dividen, bahwa negara domisili juga mendapatkan hak pemajakan utama. Layaknya penghasilan bunga, negara sumber dapat memajaki dengan beberapa batasan, yaitu 5% dan 15%. Selanjutnya tentang hak pemajakan dividen menurut UN Model. Jadi, untuk hak pemajakan utamanya diberikan kepada negara domisili. Namun, untuk negara sumber dapat memajaki atas penghasilan dividen tersebut, namun jumlahnya terbatas. Persentasenya tergantung dari perjanjian kedua negara yang melakukan P3B tersebut. Hak pemajakan atas penghasilan bunga menurut UN Model, pada pasal 11 ayat 1 disebutkan terminologi may be tax, sehingga masing-masing negara dalam perjanjian memiliki hak pemajakan. Namun, untuk negara sumber dibatasi dengan persentase tertentu yang jumlahnya sesuai dengan perjanjian kedua negara. Hak pemajakan atas penghasilan dividen dan bunga yang diperoleh oleh BUT. Yang pertama adalah dividen. Pada pasal 10 ayat 4, dividen akan diperlakukan sebagai laba usaha jika pemegang saham di negara domisili memiliki hubungan efektif dengan BUT di negara sumber. Sehingga yang berlaku adalah pasal 7 tentang laba usaha atau business profit. Yang kedua adalah tentang bunga. Pasal 11 ayat 4 mengatakan bahwa bunga diperlakukan sebagai laba usaha jika tagihan utang yang memunculkan kewajiban membayar bunga memiliki hubungan efektif dengan BUT di negara sumber. Sehingga pasal yang berlaku adalah pasal 7 tentang laba usaha atau business profit. Dalam pasal 10 ayat 5 disebutkan di mana perusahaan yang merupakan penduduk perusahaan R mendapat penghasilan dari negara S tidak dapat mengenakan pajak atas dividen yang dibayarkan oleh perusahaan, kecuali dividen tersebut dibayarkan kepada penduduk negara S atau pemegang saham secara efektif terhubung dengan BUT yang terletak di negara S, atau membebankan laba perusahaan yang tidak dibagikan ke pajak atas laba yang tidak dibagikan, meskipun dividen yang dibayarkan atau laba yang tidak dibagikan seluruhnya atau sebagian terdiri dari laba atau pendapatan yang timbul di negara S. Pasal tersebut intinya adalah menolak hak negara atas pajak dividen yang dibayarkan oleh perusahaan bukan penduduk dengan alasan bahwa keuntungan dari mana dividen dibayarkan berasal dari negara itu. Kemudian larangan yang kedua adalah laba yang belum dibagikan tidak dapat dikenakan pajak. Meskipun laba perusahaan negara X berasal dari Indonesia, namun Indonesia tidak boleh mengenakan pajak atas dividen yang dibayar oleh perusahaan negara X, kecuali penerima dividen adalah WP Indonesia atau terdapat hubungan efektif antara penyertaan dengan BUT di Indonesia. P3B mengatur source rule untuk penghasilan bunga. Contohnya pada pasal 11 ayat 5 P3B OECD atau UN Model.
Bunga dianggap timbul di suatu contracting state apabila pembayarnya adalah penduduk negara tersebut. Namun demikian, apabila orang yang membayar bunga memiliki BUT di contracting state sehubungan dengan hutang yang harus dibayar atas bunga tersebut dan bunga tersebut ditanggung oleh BUT tersebut, maka bunga tersebut dianggap muncul di negara tempat BUT itu berada. Intinya adalah negara sumber penghasilan atas bunga terletak di negara domisili tempat pembayar bunga atau negara tempat BUT yang membebankan bunga. Pembayaran bunga dalam hubungan istimewa. Artikel 11 ayatnya mengatakan bahwa apabila terdapat hubungan istimewa antara pembayaran beneficial owner yang menyebabkan bunganya lebih besar, maka aturan pada pasal ini hanya berlaku untuk last mention amount. Pembayaran bunga yang melebihi kewajaran tidak dapat menerapkan artikel 11 sehingga pembayaran bunga dipajaki sesuai ketentuan domestik dengan memperhatikan P3B yang berlaku. Beneficial ownership atau penerima pemilik manfaat. Prinsip yang digunakan adalah pembatasan tarif pajak atas dividen, bunga, dan royalti hanya berlaku jika beneficial owner adalah residen di negara P3B. Definisi: mereka yang berhak menentukan apakah suatu modal atau kekayaan harus dimanfaatkan atau bagaimana hasil dari modal tersebut dimanfaatkan. Beneficial owner bukanlah orang atau badan yang bertindak sebagai agen nomini atau legal owner dan perusahaan conduit. Agen adalah orang atau badan yang bertindak sebagai perantara dan melakukan tindakan untuk atau atas nama pihak lain. Nomini adalah orang atau badan yang menjadi pemilik penghasilan secara hukum untuk menjalankan amanat dari pihak yang sebenarnya memiliki manfaat atas penghasilan. Perusahaan conduit adalah perusahaan yang didirikan untuk meneruskan harta atau modal dari pihak yang menjadi pemilik sebenarnya kepada pihak lain, atau untuk meneruskan penghasilan dari pihak yang memberi penghasilan kepada pihak yang sebenarnya menikmati manfaat dari atas penghasilan itu. Terima kasih atas perhatiannya.